Baik, semangat pagi dan juga semangat ya buat Anda yang akan mengadakan atau mengikuti tes P3K ya. Dan dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 ya, itu dijelaskan tentang apa? Mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. Semoga semuanya lulus ya, yang mengikuti tes P3K 2024 tahap 1 dan juga yang tahap 2 tentunya ya. Saya beritahu tentang skor ya. Ini yang sudah ada di media-media tersebar ya. Jadi sebenarnya mulai awal untuk tahap 1 itu harus tahu tentang ini ya. Apalagi tahap 2 ya. Tentang skor tertinggi P3K 2024 ya. Ada nilai kumulatif tertinggi seleksi kompetensi dan wawancara P3K itu sebesar berapa? 670 ya. Terdiri dari apa? Kompetensi teknis 450 poin ya, ada sekitar 90 soal. Kemudian kompetensi manajerial dan sosial kultural itu 180 poin. Terdiri dari soal kompetensi manajerial 25 soal, kompetensi sosial kultural itu 20 soal. Ya, jadi 45 soal itu Anda kalau benar semuanya dapat 180 poin. Untuk wawancara itu 40 poin ya. Luar biasa. Jadi 450 poin, 180 dan 40 poin, totalnya adalah 670 poin kalau benar semuanya. Ya, wawancara itu soalnya 10. Sedangkan bobot nilai untuk tiap jenis soal seleksi kompetensi dan wawancara P3K 2024 itu kompetensi teknis jawaban benar. Kalau Anda jawab benar ya, Anda setelah jawab itu klik simpan dan lanjutkan. Ternyata setelah dicek benar ya, nanti kan ada skornya. Itu satu soal bernilai 5, tetapi kalau salah atau tidak menjawab bernilai 0 ya. Jadi jawaban aja ya. Kalau belum dijawab itu kode angkanya atau tanda angkanya itu warnanya merah ya. Sedangkan kompetensi manajerial, sosial, kultural dan wawancara, jawaban yang benar bernilai paling rendah 1 dan paling tinggi 4 ya. Tidak menjawab bernilai 0 ya. Jadi kesempatan ya buat Anda jawab aja ya. Jawab yang mudah. Kalau sulit dan Anda tidak bisa menjawab, lewati. Nanti kalau mau menuju ke soal yang Anda lewati, kan ada tandanya merah. Anda klik aja, misalnya nomor 4, ternyata masih merah, klik. Nanti muncul soal itu, Anda baca kembali dengan cepat. Jawab, kalau udah yakin ya tidak apa-apa. Diklik misalnya A atau B atau E, simpan dan lanjutkan. Menuju ke soal-soal atau menuju ke angka-angka yang masih warnanya merah, klik lagi kemudian jawab dengan cepat ya, sehingga semua ya soal mulai dari nomor 1 hingga 45 itu ya, itu warna angkanya adalah hijau semuanya ya. Untuk tahap 1 ya, tahap 1 itu pelaksanaan seleksi kompetensi mulai tanggal 2 Desember hingga 19 Desember ya. Luar biasa ya. Banyak juga ya. Ada yang tanggal 3, 4, 5, ada yang tanggal 6 ya. Kalau saya tanggal 5-nya ya. Insya Allah tanggal 5-nya hari Kamis ya. Pengumuman hasil kelulusan insya Allah tanggal 24 sampai dengan 31 Desember ya 2024. Lalu pengisian
DRH daftar riwayat hidup itu tanggal 1 hingga 31 Januari. Usul penetapan ya NIPPPK itu insyaallah tanggal 1 hingga 28 Februari. Terus pantau ya untuk laman resmi ya BKN dan atau Kemenak ya, seperti itu ya. Untuk periode 2 itu pengumuman seleksi tanggal 1 hingga 30 November ya. Pendaftaran 17 November hingga 31 Desember 2024. Seleksi administrasi 16 Desember hingga tanggal 3 Februari. Pengumuman hasil seleksi administratif tanggal 4 hingga 14 Februari ya. Ini yang sudah ada di media-media ya. Banyak sekali yang sudah memaparkan dan menginfokan ya. Masa sanggah 19 hingga 21 Februari 2025 ya. Itu tadi Februarinya 2025. Kemudian jawab sanggah 2020 hingga 27 Februari ya. Pengumuman pasca masa sanggah 22 hingga 28 Februari 2025. Penarikan data final 1 hingga 7 Maret 2025 ya. Dan tesnya itu ya, tesnya ya, langsung kepada tesnya. Maksudnya tes itu pelaksanaan seleksi kompetensi 17 April ya hingga 16 Mei. Luar biasa dulu. Siap-siap latihan soal terus ya. Tanya kepada yang sudah melakukan kompetensi ya, biar tidak grogi ya. Biar latihan terus. Insyaallah lulus ya. Mudah-mudahan semuanya lulus lah. Saya doakan semuanya lulus dengan lancar ya, walaupun mungkin ada yang paruh waktu, tetap itu menjadi bagian dari Kementerian Agama, baik yang madrasah ataupun juga yang penyuluh guru ataupun penyuluh ataupun juga yang bagian apa saja ya, pengadministrasi perkantoran atau operasional dan lain sebagainya ya, penghulu juga ya, seperti itu. Luar biasa. Lalu usul penetapan untuk NIPPK yang tahap 2 itu tanggal 1 hingga 31 Juli 2025 ya. Mudah-mudahan semuanya lulus ya. Terus latihan dan belajar. Cuman gitu aja ya. Pokoknya waktunya itu ya, waktunya ya, hanya 120 menit ya untuk yang teknis, manajerial dan sosial. Nanti ditambahi lagi ya untuk wawancara itu 10 menit ya. Jadi sekitar 130 menit. Jangan khawatir untuk Anda yang mungkin ketika awal mau mengerjakan kok agak kesulitan launchingnya ya, itu tidak dikurangi 2 jamnya itu tak dikurangi ya. Kalau bahasa Bugis itu tak dikurangi, tidak dikurangi ya. Pokoknya klik mulai itu berarti baru dihitung ya. Login itu nanti terdiri dari NIK dan nomor register ya. Kemudian PIN yang diberikan oleh panitia yang ada di bawah ya, panitia di meja-meja itu nanti dikasih lembaran ya, dan ditulis PIN untuk ngitung-ngitung barangkali ada matematikanya atau ada yang ragu-ragu, ditandai di kertas buram atau kertas HPS itu. Kemudian ada PIN sesi yang nanti akan diberitahu oleh panitia ya. PIN sesi jangan moro-moro ditulis karena di login tidak kena nanti, seperti itu ya. Luar biasa ya. Untuk khusus penyandang disabilitas ya, sensorik netra itu 150 menit ya. Tes kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural ya. Luar biasa dan mantap ya. Pokoknya siap untuk yang tahap 2. Tahap 1 semoga lulus semuanya ya. Pokoknya ikuti terus info-info
di luaran sana atau di Mr. Ali ini ya. Pokoknya sukses buat Anda semuanya. Dan berdoa terus, berzikir, berdoa, baca Al-Quran ya. Ya, dengan apa lagi kalau tidak dengan berdoa dan berusaha terus ya. Serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Mau jalan tes itu ya hati-hati. Jangan sampai sakit lambung ya, atau pusing kepala, itu penting. Jadi jaga pola makan. Sehingga kalau sehat kan tempat tesnya itu tidak di tempat kita kadang ya. Ada yang di Surabaya, ada yang di sini, ada yang pokoknya di daerah lain. Sehingga menuju ke sana kadang 2 hari sebelumnya, kadang 1 hari sebelumnya atau malamnya. Kalau kita makannya itu ternyata ceroboh, sambal atau ya berlemak, kadar gulanya nanti naik ya, kemudian asam lambungnya naik, itu sudah kasihan. Karena tidak boleh terlambat dan harus mengikuti ujian. Seperti itu ya. Mungkin kegagalan-kegagalan itu karena kita terlambat atau kita tidak mengikuti ujian karena sakit. Kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, seperti itu. Baca terus. Pokoknya itu untuk apa? Untuk keyakinan hati diri ya, bahwa Allah bersama kita. Seperti itu. Jangan takabur ya. Tetap berdoa, minta restu guru, minta restu kepala KUA, minta restu kepala sekolah ya, dan teman-teman yang ada di grup-grup Anda, izin agar ikut sambung doa ya. Itu seperti itu usaha, salah satu usaha ya, bagian-bagian dari usaha agar mental kita pada saat tes itu tidak down. Karena apa? Kan perjalanan itu lelah, apalagi terus nggak bisa tidur ya. Makanya jangan grogi, tenang aja. Kemudian 90 menit itu sudah harus di tempat lokasi, menunggunya lama banget ya, apalagi ada yang telat atau terlambat seperti itu ya. Semua sabuk nggak boleh dipakai, tas juga nggak boleh dibawa, map plastik semuanya nggak boleh dibawa. Yang boleh dibawa ya cuma patlut sama lembar uji ya, kartu ujian itu. Seperti itu, jangan sampai ketinggalan ya. Kalau ketinggalan ya ngeprint lagi ya, makanya disimpan di HP Anda, barangkali ketinggalan dan sebagainya ya. Ya jangan sampai ketinggalan lah. Baju dicuci, jangan sampai bau kelek ya, bau ketek ya, sebab mengganggu sampingnya. Seperti itu ya. Insya Allah tidak sampai seperti itu. Ya enggak, ini cuma intermezzo aja ya. Kalau makan pete atau apa, sikatan dulu ya, jangan sampai mengganggu peserta yang lainnya. Dan nanti kalau ada pertanyaan itu tidak boleh bersuara, hanya angkat tangan gini. Nanti petugas akan datang ya, hanya angkat tangan gini aja. Misalnya kok lojinya nggak kena atau patlutnya patah ya, kan dipinjami juga patlut. Bawa juga kalau lebih efektif jadi Anda bawa dari rumah ya. Itu seperti itu. Ikuti panitia ya. Misalnya nggak bisa satu kampung satu KUA itu mau minta kumpul, apa kata kita nggak bisa ya. Nanti kan diarahkan ke sini, nomor sekian ini 4 orang sini, ke sini, seperti itu ya. Panitia itu tinggal arahkan ke sini, Mas, Mbak. Nah, jadi tertata, komputer semua itu hidup semua ya, seperti itu ya. Jadi apa namanya ya, kalau selesai terlebih dahulu, sedangkan 120 menit itu masih lama, Anda teliti kembali. Barangkali ada soal-soal yang ragu-ragu, makanya kan dikasih kertas buram, kertas apa, barangkali ada yang ragu-ragu. Kalau yang terlewatkan itu sudah ada tandanya merah, angkanya merah, itu nanti bisa diklik ulang seperti itu ya. Yang tahap 2 semoga tambah jaya ya, mental kita semakin oke. Makanya Mr. Ali Meji makin ini membantu lah, biar tidak bingung ya. Sebab walaupun ilmunya hebat ataupun
dewasa, ya. Tidak menutup kemungkinan ya kadang grogi, ya. Mental itu kan perlu dijaga, ya. Makanya kan ya, tapi jangan terlalu aos, ya. Jangan terlalu takabur, jangan terlalu jumawa bahwa Anda pasti dapat nilai bagus. Wong soal administrasi aja tiap hari misalnya gitu. Wong tiap hari menyuluh, wong tiap hari ngajar, wong tiap hari pakai komputer, operator api. Tetap andap asar itu penting, ya. Kita rendahkan lah hati perasaan kita ini. Terus berdoa, berzikir, ada yang bersolawat. Kadang ya kirim Fatihah ke guru-guru kita, kirim Fatihah ke mana ya, dan sebagainya. Seperti itu. Apapun ritual Anda, ya, kesemuanya itu untuk memberikan confirm, keyakinan dalam pikiran kita bahwa kita mampu menghadapi tes P3K atau tes CPNS, ya. Seperti itu, ya, sama, kesemuanya itu sama, ya. Walaupun tahapannya beda, soalnya juga berbeda dengan CPNS, tetapi kita selalu berdoa lah, Anda pasti lulus, ya. Anda lulus. Pokoknya kita semuanya ini yang sudah mengabdi beberapa tahun, ya, di instansi kita masing-masing ini diberikan pertolongan oleh Allah, ya, dengan perantara ikut tes P3K dan tes CPNS ini, ya. Tetap kita ini luar biasa, pokoknya Anda luar biasa, ya. Dan semoga kita betul-betul diberikan kemudahan dan kemudahan. Ya, tentu ya ini berkat pertolongan Allah, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama orang tua, berdoa untuk orang tua, kesembuhan orang tua, dan juga kebahagiaan orang tua, ya. Berdoa terus, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbighfirli dzunubi wali walidayya, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya. Boleh, yang penting pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, berikan kesembuhan orang tua kita, atau berikan kebahagiaan, lunaskan semua hutang-hutang orang tua kita, berikan kesehatan orang tua. Seperti itu, ya, doa anak soleh dan solehah. Luar biasa guru-guru kita juga. Pokoknya kesemuanya itu bisa mensupport mental kita, membantu kemudahan-kemudahan tersebut. Sukses buat Anda. Subscribe bagi yang belum pernah subscribe di channelnya Mr. Ali Magic Maki ini, ya. Semoga bermanfaat.